Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan admin Siswa di sini. Hari ini kita sedikit akan mengulas tentang mengenai sistem administrasi untuk mahasiswa. Seperti biasa, pertama-tama kita masuk dulu ke website utama, yaitu stikesborneo.study.ac.id dengan mengklik siakat, ya, dengan mengklik siakat. Atau bisa juga langsung masuk ke sistem informasi akademik berupa dari siakat.stikesborneo.ac.id. Oke, seperti biasa akan muncul beberapa fitur di sini, ya. Kita akan mengulas hari ini tentang sistem informasi akademik mahasiswa. Sekarang saya klik dulu, ya. Penggunanya adalah mahasiswa. Gitu kita klik masuk, maka akan masuk ke halaman login, ya. Masuk ke halaman login untuk mahasiswa tersebut, ya. Untuk mahasiswa tersebut kita masuk halaman login. Kita masuk dengan atas namanya Afifah Aulia Rahmah. Jadi ketika masuk, mahasiswa sekalian dipastikan namanya tidak nyasar, ya. Tentunya bisa melakukan dengan mengedit PIN sendiri, ya. Passwordnya sendiri bisa dilakukan dengan editing. Oke. Nah, ini adalah menu yang tampil untuk mahasiswa. Tampilan ini juga support dengan mobile, ya, support dengan mobile. Cuman ada fasilitas tertentu yang dikurangi ketika penggunaan pakai mobile. Ini adalah halaman dashboard untuk Afifah Aulia Rahmah, yaitu untuk SIAM-nya. Ini adalah halaman dashboard untuk SIAM-nya. Di sini ada informasi yang biasa disampaikan di SIAM. Selamat datang di SIAM. Oke. Jadi untuk status sekarang masih masa perkuliahan. Sekarang kita lihat satu persatu menu-menunya. Akademik, jadi di dalam akademik tersebut kita bisa melakukan untuk melihat KRS. Jadi kita minta melihat KRS dari kita, ya. Jadi saya nggak buka dulu, nanti lihat KRS-nya. Nah, oke, kita buka aja, kita lihat dia ngambil apa aja. Nah, sekarang kita lihat sekarang genap, ya, sekarang genap. Nah, ini mata kuliah yang diambil, ya. Jadi mata kuliah yang diambil, mahasiswa ini mengambil sekitar 24 SKS. Jadi ini kelasnya, jadi ada kelasnya, ada 3 SKS totalnya, ya. Jadi kelihatan, ya, jadi kelihatan yang diambil pada semester ini. Tentunya KHS-nya belum keluar karena sekarang masih masa perkuliahan. Jadi kita KHS-nya kita buka. Entry KRS ini biasa dilakukan pada saat, nah, kenapa sih jadi error? Jadi karena sekarang ini masa perkuliahan, bukan masa KRS-an. Jadi di sini error. Jadi tidak bisa dilanjutkan permintaannya karena sekarang masa perkuliahan. Jadi nggak bisa entry KRS. Ini biasa dilakukan pada masa KRS-an, ya. Oke. Berikutnya lihat KHS. Jadi lihat KHS, kita bisa juga melihat KHS kita. Nah, ini saya buka. Kita proses untuk lihat KHS. Berikutnya cetak kartu rancangan ujian. Ya, jadi ketika kita mau ujian, kita juga bisa melakukan. Nah, di sini kartu ujiannya, misalnya kita mau cetak ini genap 2019-2020. Nah, kita lihat nih. Nah, seperti ini. Kenapa sih warnanya masih merah? Karena masih belum di ini. Jadi ini kelihatan warna merah menunjukkan presesi masih karena masih perkuliahan masih berlangsung, ya. Jadi otomatis ya warna merah semua karena perkuliahan masih berlangsung sekarang. IP semester kemarin, nah ini di sini sekian kelihatan, ya. Ada mahasiswa, ada ketua atau tanda tangan. Biasanya untuk ujian kita perlukan tanda tangan dulu untuk validasi, ya, untuk validasi bahwa validasi tersebut bisa ikut ujian, ya, seperti itu. Ini tanda tangan ujian. Oke, berikutnya adalah lihat rekap. Sekarang kita lihat rekap. Nah, ini yang diambil oleh mahasiswa tersebut, ada berapa kali dia menempuh, ya. Jadi berapa kali dia menempuh? Jadi 1 kali, 2 kali, ya. Ini seperti ini. Nah, ini jadi ada yang belum mengambil, jadi ada yang belum mengambil juga udah kelihatan, ya. Kelihatan story nilainya masih belum keluar, ya, karena masa perkuliahan. Oke. Nah, skripsi sudah nggak usah kita anuin karena sekarang mahasiswa masih kuliah, jadi skripsinya masih belum, ya. Oke. Kita lanjut ke perkuliahan.
Jadi di perkuliahan di sini ada jadwal kuliah ya. Pertama jadwal kuliah. Jadi ini jadwal kuliah dia. Jadi hari Selasa, Rabu ya lengkap. Jadi hari dia libur hari Kamis dan hari Jumat. Ya, di hari lain dia kuliah di jadwal kuliah dia. Ini terhubung semua dengan sistem di Meet namanya Meet. Jadi bukan Meet median tapi Meet untuk kartu tab ya. Jadi untuk kartu tab karena kita menggunakan absensi pakai kartu tab. Ya. Oke, sekarang ini presensi. Kita lihat presensinya. Kita ambil satu aja. Jadi kelihatan mahasiswa. Nah ini. Nah jadi ini presensinya dia. Lihat nama Apipah dia masuk semua untuk perkuliahan. Jadi tidak ada bolong-bolong seperti yang ini. Jadi semua dia masuk. Semua dia ikut perkuliahan. Kenapa sih kita buka? Kalau misalnya memang dia merasa bahwa dia kuliah, cuman di sini ternyata dia bisa melakukan komplain. Apakah ada terjadi kesalahan atau seperti apa? Karena ini akan berpengaruh pada saat dia mengikuti ujian nanti. Ya, pada saat dia mengikuti ujian nanti. Oke, berikutnya adalah presensi sudah jadwal ujian juga karena belum kelihatan karena belum ujian ya nggak kelihatan jadwal ujiannya belum keluar. Oke, berikutnya biodata. Jadi biodata dia status yang paling penting ada registrasinya, karena kalau registrasi aktif berarti dia bisa ngikut perkuliahan sama dosen pembimbing ya, seperti itu. Ini alamat, nomor telepon ya. Berikutnya data ya, data orang tua. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke keuangan. Nah, keuangan di sini proses dia melakukan transaksi ya. Jadi dia pada tanggal 23 Desember melakukan pembayaran ya, di sini ya, melakukan tagihan. Nah di sini kelihatan. Jadi dia sudah melakukan total pembayaran. Ini karena ada kesalahan dari pihak admin dari keuangan mungkin. Jadi ada pelunasan 11 juta dulu karena ada kedouble, kayaknya ini kedouble nih, 23 Desember sama 23 Desember ya. Jadi kedouble akhirnya dilunaskan, dikoreksi namanya, dikoreksi. Jadi tagihan sekian dia akan melakukan pembayaran. Nah sekarang tagihannya sudah diklop harusnya ya. Jadi klop dia sudah 2 kali bayar, 12 Juni sama dan tanggal 18 Desember juga udah bayar. Jadi anak ini tidak punya hutang ke kampus. Nah ini juga bisa dilihat oleh di akun orang tua mereka. Jadi nanti kita buka akun orang tuanya ya. Oke, nah ini berikut tentang Siam ya. Jadi ada banyak menu yang bisa dimanfaatkan selama masa perkuliahan ya. Jadi ada beberapa menu yang untuk mensupport masa perkuliahan. Oke, sekian dari admin Sispo. Kita jumpa lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.